Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Fartcoin karena memang ternyata ketika saya baca-baca di kolom komentar banyak banget dari teman-teman semua yang request untuk minta dibahas lagi dan diupdate lagi seputar Fartcoin ini. Dan menurut saya cukup wajar ya karena memang Fartcoin ini lagi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan teman-teman. Yang mana bahkan dia turun ya dari harga $1 dan sekarang per video ini saya record di tanggal 5 Juni tahun 2025, Fartcoin ada di kisaran harga 0,94 US dollar per koinnya atau per tokennya gitu lebih kurangnya. Dan sebelum saya lanjut, gimana nih teman-teman yang holder Fartcoin? Apa kabar? Apakah kalian nih orang yang ya quote on quote lagi nyangkut nih mungkin teman-teman kita nggak tahu, atau mungkin kalian bang aku udah TP bang misalkan seperti itu, atau mungkin kalian tipe yang bang aku udah hold dari bawah masih floating profit tapi emang ada penurunan gitu ya. Coba boleh komen di bawah buat teman-teman yang berkenan karena jujur saya penasaran gimana posisi kalian terutama buat teman-teman yang mungkin holder dari Fartcoin gitu ya. Dan di sini seperti yang kita amati juga Fartcoin per video ini saya record ada di posisi ke-75 dari segi market cap-nya dan kalau kita lihat dan kita sortir dari sektornya yaitu memes. Di sini sepertinya Fartcoin karena penurunan harganya ya, yang tentu saja penurunan harga ini akan berpengaruh kepada market cap-nya karena kan market cap itu adalah perkalian antara harga dan juga supply-nya. Dan kalau kita perhatikan di sini Fartcoin mulai terbalap nih oleh meme coin lain seperti SPX gitu. Dan di sini kita akan mulai untuk pembahasannya, tapi sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba intip dulu nih dari chartnya. Nah, mungkin kayak gini ya, kita lihat dulu dari chartnya. Dan di sini kalau kita perhatikan teman-teman, terakhir kali saya bahas shortcoin, ini kalian boleh coba cek sendiri atau boleh coba periksa sendiri di video pembahasan saya yang sebelumnya. Kalau nggak salah, Fartcoin itu saya bahas di range sekitaran sini teman-teman. Yang mana ya Fartcoin waktu itu masih di range sekitaran sini lah ya, masih di atas gitu. Dan di situ saya mengatakan bahwasannya memang Fartcoin itu belum berhasil breakout ya dari resistance yang ada di sini dan mendapatkan rejection. Yang mana pada saat itu kalau nggak salah dia udah muncul buntut nih di sini gitu ya. Dan saya melihat bahwasannya itu ada potensi menjadi rejection dan pada saat itu saya mengatakan ada potensi ya memang dia untuk melanjutkan penurunan gitu atau dengan kata lain belum valid 100% berhasil breakout meskipun ada ekor yang seperti ini karena kita tahu badinya nggak close di atas resistance ya gitu yang ada di sini dan ternyata dia dapat rejection dari eh, puncak atas atau dari garis atas dari ini teman-teman parallel channel-nya atau ya pergerakan parallel channel yang bergambar naik ini dan ternyata setelah itu kita dapat penurunan gitu atau rejection yang cukup signifikan ya yang mana dari topnya di sini kalau kita coba ukur teman-teman dari atas ke bawah ya lebih kurang seperti ini kita bisa lihat nih untuk Fartcoin terkoreksi 40%-an gitu ya lebih kurang dan itu cukup signifikan gitu apalagi buat teman-teman yang mungkin belinya di pucuk gitu ya tapi mungkin buat teman-teman yang udah nonton saya cukup lama dan mungkin ya akumulasi dari bawah ya mungkin ya harusnya masih profit atau mungkin udah take profit gitu karena memang di range area supply gitu ya. Tapi di sini kita akan coba bahas untuk skenario yang mungkin terjadi sama Fartcoin ini secara garis besar. Tapi disclaimer juga bahwasannya ini pure POV saya, pure sudut pandang saya, dan maka dari itu bisa aja salah atau keliru. Dan oleh sebab itu teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan, sebenarnya ya, di video sebelumnya juga saya ada gambar suatu area minor yang mana ini teman-teman bisa pantau area ini teman-teman yang mana ini adalah area resistance minor sebelumnya dan berubah menjadi area support minor karena memang kalau kita perhatikan di sini itu dia berperan sebagai resistance and then ketika di sini dia berperan sebagai support gitu. Dan sebelumnya saya juga mengatakan bahwasannya jika memang turun ada potensi untuk Fartcoin bisa tertahan nih di range area support minor yang ada di sini. Dan ternyata kalau kita lihat sebenarnya kalau kita perhatikan ya di candle yang ini teman-teman kalian bisa lihat di candle yang ini. Nah, di sini itu dia sempat tertahan di range area minor ini dan dia sempat balik nih atau berhasil lagi close di atas parallel channel-nya nih yang ada di sini gitu ya. Tapi sangat disayangkan setelah itu dia breakdown cukup signifikan dan ya otomatis ini membuat parallel channel yang ada di sini menjadi terbreakdown dan udah menjadi nggak valid ya sebenarnya teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan setelah parallel channel ini di breakdown, nah di sini kalau kita lihat dia di breakdown and then kalian bisa lihat nih dia retesting ulang atau kembali retest lah ya ke area important yang sebelumnya yaitu di range area ini yang mana mengartikan bahwasannya memang area ini cukup valid ya untuk kita perhatikan dan ternyata dia cuma retest aja and then setelah itu dia melanjutkan penurunannya yang mana ini adalah pergerakan yang
cukup umum atau cukup wajar dijumpai gitu ya di berbagai aset kripto atau di berbagai token-token atau koin-koin kripto gitu. Dan tentu dengan ini bias Fartcoin menjadi agak bearish ya kalau kita perhatikan, yang mana di sini kalau kita coba hapus ya untuk para calonnya di sini udah nggak valid karena dia udah di breakdown, so kita bisa hapus kayak gini. Dan untuk area ini juga ya sebenarnya udah di breakdown gitu ya, tapi nggak apa-apa kita biarin di situ. Dan kalau kita perhatikan nih teman-teman di sini, kalau kita lihat ya, ada beberapa area juga yang mungkin terdekat bisa kita pantau. Yaitu let's say di sini kalau teman-teman mungkin perhatikan ya, ya let's say kalau kita coba gambar agak kasarannya ya mungkin di sekitaran range inilah teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya cukup banyak sentuhan yang terjadi. Ya kalian bisa lihat di sini juga, kemudian di sini, ya banyak ya sentuhan-sentuhan yang terjadi di area support minor gitu yang di sini. Tapi tentu ada beberapa skenario atau beberapa posibilitas yang mungkin terjadi sama Fartcoin, di mana yang pertama dengan penurunan yang cukup signifikan ini artinya ada selling pressure yang cukup menguasai ya dari market Fartcoin ini. Dan kalian bisa lihat yang tadinya dia terus membentuk pergerakan naik yang cukup baik, sekarang mulai ada tanda-tanda penurunan. Dan I think ya dengan penurunan yang seperti ini, ya pertama dia pastinya untuk testing ke area supportnya yang cukup minor di sini. Ya kita lihat apakah ada reaction atau enggak. Yang mana jika enggak ada reaction, ya maka dia ada potensi ya buat koreksi atau turun ke area demand zone atau area demand area nih. Yang mana ini adalah area support yang menahan harga Fartcoin juga beberapa kali, yang mana merupakan salah satu support majornya buat Fartcoin gitu. So teman-teman bisa pantau area ini karena ini cukup realistis apabila memang Fartcoin ini melanjutkan penurunan ya, atau selling pressure-nya makin membesar atau makin tinggi, ya ada potensi buat dia testing atau menguji kembali di range area support yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu. Yang mana ya ini adalah support major ya buat Fartcoin, dan itu adalah skenario pertama untuk Fartcoin, dan salah satu skenario yang cukup bearish ya, karena dengan dia hit di area demand area atau area support ini artinya dia udah jauh nih meninggalkan resistance yang di atas. Dan ya secara precision tentunya akan makin turun gitu. Tapi di sini kalau ternyata kita berkaca ya ke skenario yang cukup bullish ya, di mana ternyata Fartcoin ini bisa dapat rebound yang cukup oke dari range area support minor ini, let's say kayak gini, maka dia ada potensi buat menguji lagi ke area resistance yang ada di atasnya, yaitu let's say di range area sekitaran sini, yang mana area support atau lebih tepatnya area important atau area resistance minornya yang ada di range harga ini. Teman-teman kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan. Dan kalau misalkan ternyata buyersnya atau volume dari buyersnya ini kembali dengan cukup signifikan atau kembali meningkat, ya ada potensi juga gitu Fartcoin bisa aja kembali ke resistance ya atau ke supply areanya yang ada di range atas ini, yang mana ya menahan pergerakan Fartcoin cukup banyak gitu ya teman-teman. Terutama mungkin kalau kita perhatikan ya, Fartcoin kan terakhir tertahan di high point-nya nih yang ada di range ini teman-teman. Kalau kita lihat ya, Fartcoin ini kan high point-nya di atas sini teman-teman. Nah di sini lebih jelas untuk terlihat dari titik high point-nya untuk Fartcoin ini gitu. Dan ya dengan selling price yang seperti ini, I don't think catching the falling knife adalah langkah yang positif teman-teman. Ini banyak mungkin orang-orang yang suka melakukan ya, menangkap pisau jatuh bahasanya teman-teman. Itu jujur agak-agak beresiko dan teman-teman bisa pertimbangkan sendiri. Tapi I think kalau saya pribadi, ketika terjadi hal-hal seperti ini, saya lebih suka untuk tunggu konfirmasi teman-teman. Yang mana jika memang dia harus breakdown dari area ini ya, dan mulai ada rebound yang cukup oke dari demand area di sini, baru mungkin kita bisa perhatikan atau pantau untuk kembali adanya kenaikan gitu, atau potensi lebih tepatnya atau posibilitas untuk Fartcoin ini bisa kembali mengalami kenaikan. Lebih kurang seperti itu, tapi ya itu beberapa skenario yang bisa teman-teman pantau gitu ya untuk Fartcoin. Dan teman-teman juga harus perhatikan ya, jangan cuman lihat keuntungannya, tapi teman-teman juga harus pertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi, karena ini juga selling pressure-nya cukup signifikan. Dan kalian bisa lihat stokastik RSI-nya aja terbawa sampai ke oversold atau jenuh jual gitu. Dan memang ketika oversold ini atau stokastik RSI yang tadinya oversold ini bisa climbing up, ya bisa aja untuk harga asetnya ikut gitu. Tapi seperti yang teman-teman tahu, ada kok aset yang memang secara stokastik RSI ini oversold terus dan harganya turun terus gitu ya. So teman-teman bisa perhatikan beberapa important area yang memang ada di sini, dan juga always do your own research teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat dari berbagai data seputar Fartcoin, let's say kita coba intip ya dari sini. Nah, data dari CoinGlass menggambarkan atau merepresentasikan bahwasannya Fartcoin ini secara volume dan open interest mulai mengalami penurunan ya, di mana volumenya turun sekitar 14% dan open interestnya turun sekitar 4%, lumayan lah teman-teman. Dan di sini dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat nih Fartcoin ya, karena memang kita tahu meme coin ini banyak sekali yang transaksi, dan di sini dalam 24 jam terakhir
Total liquidation-nya ini mencapai 2,61 million of dollar. Ini total value yang terlikuidasi dan didominasi ya untuk long position atau oleh long position gitu. Yang mana long position ini terlikuidasi sekitar 2 million of dollar lebih teman-teman. Dan itu wajar karena memang penurunannya kayak gini ya. Yang mana mungkin orang-orang yang over leverage dan open long position di kala market seperti ini ya terkena punishment lah oleh market gitu teman-teman. Dan tentu saya berharap teman-teman nggak jadi bagian dari value yang terlikuidasi tersebut. Dan ya di sini kalau kita coba lihat juga data dari analytiknya ya kita bisa mengamati ya tentu return kuartal 2 dari Farcoin masih positif karena memang di bulan April sebelumnya naik signifikan, tapi sangat disayangkan di bulan Mei dan bulan Juni ini sepertinya kita mulai mendapatkan return yang negatif, di mana di bulan Mei kita closing dengan cukup negatif, sangat disayangkan. Dan di bulan Juni kita dibuka ya, ini pertanggal 5 Juni ini kita ternyata dapat return yang cukup negatif buat Farcoin ini, yaitu di angka kisaran 12% gitu. So gimana menurut teman-teman, apalagi terutama holder Farcoin, gimana pendapat kalian seputar koin kalian ini atau Farcoin ini? Apakah menurut kalian ini masih menarik karena memang mungkin argumen kalian adalah bang ini udah turun jauh, ada potensi buat naik lagi? Ya nggak ada yang mustahil gitu ya. Atau mungkin argumen kalian adalah bang kayaknya ini udah topnya gitu ya dan ada potensi buat Farcoin ini lanjut turun gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar argumen dan pendapat kalian. Tapi lebih kurang untuk tanggapan saya itu ya kayak yang tadi saya bahas itu teman-teman ya. Karena memang selling pressure lagi cukup tinggi dan ada potensi buat Farcoin itu bisa melakukan beberapa skenario yang saya katakan tadi gitu. Dan mungkin itu aja buat pembahasan Farcoin di video kali ini. Memang nggak banyak yang bisa diupdate dan so far memang I think ya Farcoin ini kan udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Yang mana dia udah rally cukup jauh dan dengan adanya koreksi seperti ini tentu saja cukup wajar gitu ya karena memang udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan by the time diturun ya kita harus lihat gitu ya atau kita harus pantau beberapa important area yang mungkin bisa realistis gitu untuk dituju oleh Farcoin ini. Lebih kurang seperti itu dan thank you buat teman-teman yang udah request, thank you buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa kalau mau request bisa request di kolom komentar di bawah dan see you in the next video.